kita sama-sama mau bersekutu, kita mau angkat puji-pujian kita. Kalau kemarin kita masih boleh libur PD, pasti banyak kan dari teman-teman semua kangen nih bersekutu bareng. Nah hari ini kita mau sama-sama bersekutu lagi. Dan aku berharap dimanapun teman-teman berada, teman-teman dalam keadaan yang sukacita, teman-teman dalam keadaan sehat. Nah teman-teman, kita mau mulai persekutuan doa kita hari ini. Aku mau ajak teman-teman semua untuk kita satukan hati kita. Aku mau hari ini teman-teman kita bilang, kita minta sama Tuhan kalau hari ini kita mau diselidiki hatinya sama Tuhan. Kita mau katakan hari ini kita udah berjuang sampai akhirnya kita katakan kita mau setia sama Tuhan. Kita angkat pujian kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Kita mau katakan ini, katakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hati.
kita bersuka cita, kita masih boleh bertemu dengan saudara dan saudari kita. Kita sama-sama tepuk tangan kita. Kita mau katakan kalau kita hari ini sangat bersuka cita masih boleh bertemu dengan teman-teman kita walaupun hanya melalui online, tapi kita masih boleh dikasih Tuhan kesempatan untuk bersekutu Tuhan. Katakan bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan bertemu dalam kasih. Masih ada sukacita teman-teman? Masih dong, harus, karena hari ini kita mau katakan kalau Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang luar biasa. Kita mau sama-sama angkat pujian kita, betapa ajaibnya Tuhan. Semuanya sama-sama bersukacita, walaupun kita di rumah, kita harus tetap semangat, kita harus tetap kuat. Terbayang bersatu dan tak terbanding kekuatanmu. Kau berjaga
Terima kasih Bapak untuk segala sesuatunya. Katakan haleluya. Jesus, you're my rock and hammer. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Even when the storms come, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Even in the darkest night, you never let me go. Even in the darkest night, you never let me go. Shalom Poikers, apa kabarnya kalian semua? Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus, kami di tempat ini Tuhan Yesus, itu bukan karena suatu kebetulan. Kami mau mendengarkan sedikit daripada firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, apapun Tuhan Yesus yang hamba-Mu sampaikan, itu merupakan isi hati daripada Tuhan dan sejalan dengan firman Tuhan. Dan setiap daripada kami yang mendengarkan Tuhan, biarlah Tuhan kami menjadi pelaku daripada firman Tuhan dan bukan menjadi pendengar saja Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap firman nanti yang akan ditaburkan Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan tertanam, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dan setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke teman-teman, ada yang tahu tema PD kali ini temanya tentang apa? Iya, betul sekali, temanya tentang generasi pejuang. Mungkin dari teman-teman semua bertanya-tanya ya, kok nama temanya generasi pejuang? Kan biasanya kayak temanya tentang kasih, misalnya tentang apa gitu, tentang iman atau tentang apa. Kenapa sih namanya generasi pejuang temanya gitu? Karena persekutuan doa yang sekarang dilaksanakan merupakan persekutuan doa terakhir generasi pejuang. Untuk teman-teman yang penasaran kenapa sih namanya generasi pejuang? Oke, jadi dari tahun ke tahun, setiap periode itu ada pergantian kepengurusan di POIK AGPAI, dan setiap pergantian itu memiliki generasinya masing-masing teman-teman. Dan pada saat aku menjabat menjadi ketua, nama generasinya adalah generasi pejuang. Nanti pada saat lahir badan pengurus harian yang baru, namanya generasi yang berbeda lagi teman-teman. Mungkin sebagian dari teman-teman yang baru kaget atau shock atau terkejut, kok tiba-tiba udah perpisahan aja, kok udah tiba-tiba udah sama tinggal aja. Tapi memang sebenarnya jadwalnya gitu teman-teman. Jadi pada saat nanti kalian ke depannya, kalian akan dipimpin oleh generasi yang baru gitu, generasi atau badan pengurus harian yang baru. Tapi teman-teman,
yang namanya generasi itu adalah sekumpulan dari beberapa kelompok teman-teman. Baru bisa dibilang namanya generasi. Nah, bukan hanya sekedar BPH-nya aja generasi itu, tapi kalian juga termasuk di dalam generasi itu, teman-teman. Jadi, generasi pejuang itu bukan berbicara tentang badan pengurus hariannya aja, tapi juga berbicara tentang kalian gitu. Pokoknya sekeluarga besar Poik Agape YAI gitu, teman-teman. Kita adalah sama-sama satu generasi. Satu tahun kemarin, kita sama-sama menjalankan satu generasi bersama-sama dengan generasi pejuang dengan visi aku sebagai ketua, yaitu kalau kalian tahu di visi Poik Agape YAI, penjabaran yang kedua itu berani menjadi teladan dan pemimpin yang setia, itu merupakan visi aku, teman-teman. Kita sudah menjalaninya selama 1 tahun. Kita mau bahas tentang generasi pejuang. Nah, untuk generasi pejuang sendiri, ayatnya itu diambil dari Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Panjang ya? Ya, 11 sampai 18, teman-teman. Kita sama-sama baca Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Gitu. Amin, teman-teman. Nah, untuk 1 tahun kemarin kita sama-sama menjalankan ayat generasi ini, dimana kita sama-sama merasakan perjuangan kita ya. Kalau misalnya kita lihat sekarang suasananya, kita lihat sekarang kita sama-sama berjuang melawan corona segala macam, tapi kita mau sama-sama acungkan jempol sama diri kita pribadi. Kita mau appreciate diri kita, karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak kalah sama situasi, kita nggak kalah sama suasana, tapi kita tetap bisa bersekutu, kita tetap bisa ibadah, kita tetap bisa dekat sama Tuhan, kita bisa bercengkrama satu dengan yang lain, bukan karena situasi yang mempengaruhi kita, tapi seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang bisa tetap berdiri di saat situasi itu memang tidak memungkinkan gitu, tidak mendukung kita gitu, teman-teman. Dari ayat ini sendiri kita bisa melihat ya bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya apa sih, teman-teman? Kita bukan melawan orang secara fisik, kita bukan melawan pribadinya, kita bukan melawan misalnya kita punya musuh, kita punya teman yang musuh kita gitu. Terus abis itu kita bukan melawan teman kita ini, tapi kita melawan karakter dia yang jahat, kita melawan sifat-sifat dia yang gak baik gitu, teman-teman. Jadi dibilang kayak roh-roh jahat di udara, kita lawan iblisnya, kita lawan setannya gitu, teman-teman. Nah, untuk kita bisa melawan hal itu, kita memerlukan perlengkapan senjata Allah gitu. Nah, di sini udah tertulis ya, teman-teman ya, perlengkapan senjata Allah gitu. Aku akan tampilin gambarnya di sini. Ini yang dimaksud dengan baju zirah, ini yang dimaksud dengan ketopong keselamatan, itu, teman-teman. Nah, yang mau aku tekankan di sini adalah di ayat 18-nya bahwa kita harus berjaga-jaga, kita harus berdoa dengan tidak putus-putusnya gitu, teman-teman. Nah, pertanyaannya sampai saat ini, apakah kehidupan doa kita, apakah kehidupan rohani kita masih tetap berjaga-jaga akan hal itu, atau kita sudah tidak dekat lagi, kita sudah tidak panas lagi, tapi kita ya udah, kita nggak panas, kita nggak dingin gitu, teman-teman. Nah, itu pertanyaan buat kita gitu.
Kalau misalnya memang teman-teman sekarang kehidupan doanya atau enggak kehidupan rohaninya jauh daripada Tuhan, kita sama-sama mau balik sama Tuhan, karena ya balik lagi, Tuhan kita itu nggak terbatas situasi dan suasana gitu. Dan seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan juga tidak menjadikan situasi atau suasana itu menjadi excuse, menjadi pengecualian gitu, pengecualian untuk kita bisa jauh dari Tuhan gitu. Jangan sampai terlontar dari mulut kita, karena corona sih jadi gue malas ke gereja. Suasananya berbeda. Jangan sampai teman-teman, karena corona ya gak ada orang yang lihat gue, ya udahlah gue nggak doa, gue nggak baca firman segala macam. Malah seharusnya menurut aku gini teman-teman, 1 tahun 365 hari, oke? 1 bulan ada 30 hari, ada 31 hari. Terus abis itu dalam 1 minggu ada 7 hari. Dalam 1 hari ada 24 jam, teman-teman. Dan dalam 24 jam itu kalau teman-teman belum kasih waktu teman-teman sama Tuhan, menurut aku itu kurang ajar. Karena apa? Karena ya sepanjang hidup teman-teman sebenarnya Tuhan tuh memperhatikan teman-teman, tapi kalian tuh nggak pernah balas cintanya Tuhan gitu. Jadi menurut aku itu kurang sopan sih. Maksudnya setidaknya kalian memberikan waktu kalian buat Tuhan gitu, untuk mengucap syukur, untuk mengingat Tuhan, dan juga untuk kalau misalnya kalian mau pilih sesuatu pilihan, mau melakukan sesuatu, kalian melibatkan Tuhan di situ. Karena aku percaya kalau kayak gitu pasti Tuhan senang banget gitu kalian melibatkannya tuh. Nah, aku mau bahas nih tentang ayat daripada Visiku. Visiku itu mencetak pemimpin yang berani menjadi teladan bagi orang lain dan pemimpin yang setia gitu teman-teman. Nah, kita sama-sama mau menjalankan di dalam kehidupan kita, bukan berarti selesai generasi ini kita berhenti untuk jadi teladan, kita berhenti untuk menjadi orang yang setia teman-teman. Kayak yang tadi dibilang, berjaga-jagalah. Nah, gitu teman-teman. Jadi di dalam kehidupan kita seorang Kristen, kita tuh sebagai Alkitab yang terbuka. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita ada, orang tuh bisa lihat kita. Apalagi di negara kita yang kita itu minoritas ya teman-teman ya. Tuhan akan lebih mencap kita gitu teman-teman. Mungkin kita yang berbuat salah orang lain gitu, tapi karena dia mungkin Kristen, jadi dicapnya semua orang Kristen tuh seperti itu gitu teman-teman. Jadi ada baiknya kita berjaga-jaga, kita menjaga kehidupan kita untuk kita bisa jadi teladan buat sekitar kita, buat orang lain teman-teman. Kita harus bisa menjaga kelakuan kita harus bisa menjaga mata kita harus bisa menjaga perkataan kita, kelakuan, pokoknya semuanya, pikiran kita harus bisa menjaga, dan kita harus bisa jadi teladan bagi orang lain gitu teman-teman. Mulai dari hal-hal simple, mulai dari hal-hal kecil, dari omongan kita, misalnya saat kita nongkrong, kita ketawa-ketawa, kita ngejokes, kadang-kadang kita suka ngomong hal-hal yang mungkin menyakiti orang lain atau kebun binatang atau segala macam, cuma just for fun gitu. Sebenarnya kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini yang sudah anak-anak muda zaman sekarang tuh sudah lupakan, karena merupakan kebiasaan yang ya lazim gitu. Tapi sebenarnya hal itu salah teman-teman. Jadi belajar untuk jadi teladan, untuk kalian bisa gaul, untuk kalian bisa diterima, untuk kalian bisa lucu, gokil, segala macam, itu nggak perlu kok kata-kata yang kotor, nggak perlu kok kata-kata yang ya gue ngelakuin itu supaya gue diterima gitu. Balik lagi, kalian tuh jangan bermindset gue ngelakuin itu supaya gue diterima di dalam satu komunitas gitu. Aku percaya bahwa komunitas yang baik akan menerima kalian apa adanya gitu loh. Tetapi komunitas yang baik bukan hanya mentah-mentah terima kalian apa adanya. Komunitas yang baik juga akan membawa kalian ke perubahan yang lebih baik gitu teman-teman. Kalau misalnya kalian rasa sekarang di komunitas kalian tidak membawa kalian ke perubahan yang lebih baik, coba di cross check lagi, dan saran aku cari komunitas yang benar-benar mengubahkan kalian menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Nah, dan juga pemimpin yang setia teman-teman. Nah, saat kita sudah menjadi teladan, kita juga harus setia di dalam kehidupan kita. Kita mau bahas satu-satu.
Yang pertama, pemimpin yang berani menjadi teladan bagi orang lain. Di sini aku tambahkan kata berani. Kenapa sih ditambahkan kata berani? Karena terkadang teman-teman, terkadang kita sebagai orang Kristen itu nggak berani. Nggak berani dalam tanda kutip, nggak berani untuk menunjukkan bahwa kita adalah seorang Kristen. Kita adalah orang yang percaya. Terkadang, contoh kecil, misal kita ada di dalam suatu perkumpulan, kita malu buat berdoa. Misalnya kita mau makan, kita malu buat berdoa. Udahlah, banyak teman-teman gue, ya udahlah, gak usah makan, Tuhan juga ngerti, kayak gitu. Atau misal kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tapi karena di situ misalnya di tongkrongan kita semuanya anak-anaknya nggak holy, dalam tanda kutip nggak holy, nggak rohani banget, kalian malu untuk mengucapkan puji Tuhan, kalian malu untuk mengucapkan Tuhan baik, kayak gitu. Sedangkan tetangga kita kayak ya mereka memuji dengan free kebebasannya mereka gitu. Nah, sedangkan kalian sendiri terkadang nggak berani untuk melakukan hal itu, nggak berani untuk menunjukkan bahwa you are Christian gitu. Kita adalah Kristen, kita semua adalah Kristen. Kadang-kadang kita malu untuk menunjukkan hal itu, dan itu harus di cross check dalam diri kita. Kenapa sih gue bisa takut? Kenapa sih gue bisa malu untuk bisa menunjukkan gue seorang Kristen, kayak gitu. Balik lagi ya teman-teman, kalau misalnya kalian merasa kayak gue menunjukkan orang Kristen, ya hidup gue aja nggak benar segala macam. Balik lagi, Tuhan juga datang ke dunia ini bukan buat mati bagi orang-orang yang benar. Tuhan mati buat orang-orang yang berdosa kayak kita. Jadi jangan jadikan hal itu juga sebagai alasan gitu teman-teman. Oh, gue belum sempurna, jadi gue nggak bisa menunjukkan bahwa gue Kristen. Enggak teman-teman. Balik lagi, jika lo belum sempurna, seharusnya lo bisa memperbaiki diri gitu, dan lo harus berani mengakui kesalahan lo, mengakui dosa lo, karena percayalah waktu lo menjadikan kehidupan lo menjadi kesaksian bagi orang lain, itu akan memberkati orang, dan itu juga akan mempermalukan si iblis, dan lo akan mempermuliakan nama Tuhan, kayak gitu. Jadi mulai sekarang beranilah untuk speak up bahwa kalian adalah orang-orang yang percaya, jaga kehidupan kalian, berani menjadi teladan bagi orang lain. Dan kata berani ini harus timbul di dalam diri kalian sendiri, gak bisa orang lain ngomong, ayo dong lo berani gitu. Tapi kalau misalnya dalam diri kalian sendiri kalian tidak mau berani, kalian tidak akan berani. Misal, kalian takut kecoa. Terus mama kalian bilang, kamu masih anak muda mas takut sama kecoa, kayak gitu. Ini ada kecoa di depan aku. Jadi aku jadiin contoh. Nah, jadi saat orang lain suruh kita untuk berani, kita cenderung kayak apaan sih, kayak gitu. Tapi saat diri kita, misalnya kita dalam keadaan terdesak gitu, di situ misalnya cuma kita sendiri di ruangan sempit, ada kecoa tiba-tiba, ya kita mau nggak mau kita harus berani, dan itu timbul dalam diri kita sendiri. Dan berani untuk menjadi teladan, aku percayanya itu juga timbul di dalam diri kita sendiri gitu. Timbul hasratnya untuk jadi berani tuh di dalam diri kita gitu teman-teman. Matius ayatnya diambil dari Matius 5 ayat 16. Kita sama-sama mau baca. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, aku suka banget ayat ini. Karena apa? Ini juga menjadi salah satu visi hidupku. Yang pertama adalah biarlah terangmu bercahaya. Kalau kalian lihat lampu ya, lampu itu nggak pernah yang namanya ditaruh di bawah, pasti ditaruhnya di atas, kayak gitu. Dan saat ditaruh di atas semua orang bisa lihat. Itu yang tadi aku bilang bahwa you must be proud. Kalian tuh harus bangga untuk jadi orang Kristen, dan kalian harus menaruh cahaya itu di atas. Kalian tidak boleh menyembunyikan cahaya itu. Kenapa harus ditaruh di atas? Supaya itu bisa menerangi semua ruangan gitu, menerangi orang-orang di sekitar kalian. Mau sampai kapan terang kalian mau disembunyiin terus, kayak gitu teman-teman. Dan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Nah, aku suka di sini adalah bukan hanya perbuatan yang baik, tapi yang memuliakan nama Bapa yang ada di sorga, gitu. Karena cenderung manusia memandang apa yang dirinya pandang baik aja, gitu teman-teman.
Tapi di sini dibilang yang memuliakan Bapamu yang di sorga gitu. Jadi bukan hanya apa yang kita pandang baik, tapi apa yang bisa memuliakan Bapa yang di sorga gitu teman-teman. Aku percayanya gini, bahwa hal-hal yang baik belum tentu benar, tapi hal-hal yang benar itu pasti hal-hal yang baik gitu teman-teman. Jadi mulai sekarang harus berani untuk speak up, untuk berani menjadi teladan, menjadi terang dimanapun kalian berada gitu teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang udah lulus juga di kantor kalian, apalagi di kantor ya, di kantor tuh pasti nggak ada teman-teman yang bisa support kalian satu dengan yang lain. Mungkin akan sibuk dengan urusannya masing-masing, mencari nafkah segala macam. Bersyukurlah bahwa kalian masih punya komunitas gitu loh teman-teman. Gitu. Selanjutnya, pemimpin yang setia teman-teman. Pemimpin yang setia ada di Ulangan 5 ayat 32 sampai 33. Kita baca sama-sama. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Nah, kalau buat teman-teman yang pernah ikut Leadership Campus Camp, ini adalah salah satu ayat di Leadership Campus Camp tahun kemarin. Nah, lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi ini perintah ya. Ini perintah, melakukan segala sesuatunya dengan setia. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani. Haruslah kamu jalani. Gimana caranya kita tahu perintah Tuhan? Ya baca Alkitab gitu teman-teman. Tapi balik lagi, kalau kalian gak pernah baca firman Tuhan, kalian gak akan tahu perintah Tuhan. Kalian disuruh kemana, kalian jalannya kemana. Kayak ibaratnya kalian naik kuda. Kalian tahu kalau kuda jalan tuh pakai buat yang mata itu biar dia nggak kanan ke kiri, biar dia fokus ke depan gitu. Nah, itu kayak kita gitu teman-teman. Saat kita mengerjakan sesuatu yang diperintahkan Tuhan, jangan kita lihat ke kanan, lihat ke kiri, terus tiba-tiba gue mau ini, kayak gitu. Misalnya gini, aku mengambil sebuah pelayanan di gereja. Aku udah bertekad di dalam diri aku bahwa aku ingin komitmen untuk memberikan hidupku buat Tuhan, kayak gitu loh. Tapi seperjalanan aku tidak fokus misalnya. Seperjalanan misalnya aku bertemu dengan cowok cakep atau cowok ganteng gitu teman-teman. Nah, aku tergoda teman-teman, tergoda untuk ya aku kenal cowok ini, dan akhirnya aku melupakan pelayanan yang sebenarnya awalnya itu adalah tujuan yang Tuhan kasih di dalam kehidupan aku, kerinduan yang Tuhan kasih di dalam kehidupan aku. Tapi karena aku tidak fokus dengan apa yang Tuhan perintahkan, akhirnya aku tidak mendapat berkat itu. Aku tidak bisa mewujudkan apa yang Tuhan kasih, kerinduan yang Tuhan kasih dalam kehidupan aku, hanya karena aku tidak fokus, hanya karena aku tidak setia dengan perintah Tuhan gitu teman-teman. Nah, apa sih sebenarnya apa yang akan kita dapat? Sama aja teman-teman yang di ayatnya. Ayat 33 dibilang serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Artinya apa sih lanjut umur? Lanjut umur merupakan suatu berkat lah ya. Merupakan suatu yang diinginkan semua orang. Di tanah yang, di negeri yang akan kamu duduki. Itu artinya apa teman-teman? Dimanapun kalian ditempatkan, dimanapun kalian ada, itu kalian akan dapat berkat dari Tuhan kalau kalian menjalankan setiap perintah yang Tuhan kasih itu dengan setia. Gitu teman-teman. Jadi pertanyaannya, apakah sekarang kalian sudah menjalani? Apakah kalian sudah fokus dengan tujuan Tuhan? Apakah kalian sudah fokus dengan apa yang Tuhan kasih, apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kalian? Atau kalian saat ini masih bingung, apa sih yang Tuhan mau buat hidup gua? Apa sih yang Tuhan perintahkan buat gua? Kalau misalnya kalian masih bingung, kalian bisa baca Alkitab kalian bisa konsultasi dengan pendeta kalian bisa konsultasi dengan orang-orang yang seiman gitu, untuk tahu gitu, untuk bisa diskusi tentang apa sih sebenarnya yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tapi yang pasti adalah
Yang Tuhan mau adalah kita bisa jadi teladan, kita bisa membagikan Injil itu teman-teman buat teman-teman kita semua gitu teman-teman. Nah teman-teman semua, mungkin sekarang adalah persekutuan doa yang terakhir di generasi pejuang, tapi aku percaya bahwa Tuhan gak pernah belum selesai dalam kehidupan kita masing-masing gitu teman-teman. Dan Tuhan pasti punya rencana dalam kehidupan kita masing-masing. Bukan berarti sudah selesai visinya akan berganti di ketua selanjutnya kalian tidak menjadi teladan dan kalian tidak menjadi pribadi yang setia. Lanjutkan untuk bisa menjadi teladan, untuk menjadi pribadi yang setia dimanapun kalian ada. Karena balik lagi teman-teman, tadi aku bilang bahwa kita harus bisa jadi orang yang memuliakan nama Tuhan gitu, bukan mempermalukan nama Tuhan. Jadi itu adalah satu tanggung jawab, itu adalah satu tanggung jawab yang besar buat kita semua gitu teman-teman. Itu ada di pundak kita semua sebagai orang percaya gitu teman-teman. Itu adalah bayar harga yang harus kita lakukan untuk kita kerja ini. Karena apa sih teman-teman? Karena ada tertulis bahwa kita udah dibayar lunas harganya. Hidup kita tuh udah dibayar lunas sama Tuhan di kayu salib. Jadi kita harus mempekerjakan kehidupan kita. Kita harus mempekerjakan apa yang Tuhan kasih dengan semaksimal mungkin. Bukan buat kita, tapi buat Tuhan gitu teman-teman. Jangan kita memikirkan perkara yang sia-sia, tapi kita pikirkanlah perkara yang di atas gitu teman-teman. Artinya apa? Kita walaupun kita masih muda segala macam, aku tahu lah ya, kita masih muda pasti pengennya yang senang-senang. Kita pengennya yang baru, pengennya yang euforia, gak mau yang monoton, ikut Tuhan kayak gitu-gitu doang, ikut Tuhan susah, harus bayar harga segala macam. Cenderung anak muda gak mau kayak gitu. Tapi balik lagi, jangan memikirkan perkara yang di bawah, tapi pikirkanlah perkara yang di atas. Apapun yang akan kita lakukan, itu semua Tuhan perhitungkan teman-teman, dan gak akan sia-sia. Jadi percayalah, apapun yang kalian lakukan, ya do it unto God gitu. Lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan gitu teman-teman. Aku berharapnya kalian bisa continue, kalian bisa kedepannya bisa tetap menjadi teladan, kalian bahkan bisa mengambil pelayanan di tempat-tempat kalian bergereja, di tempat-tempat komunitas untuk bisa memberkati orang lain. Itu akan keren banget teman-teman. Karena balik lagi, ya kita harus jadi dampak gitu teman-teman. Gitu aja teman-teman sebenarnya sharing daripada aku. Ingat kedepannya harus jadi teladan dan harus setia teman-teman. Karena pada saat kita setia pada perkara-perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan kita perkara-perkara yang besar. Saat kita nggak bisa setia dengan perkara-perkara yang kecil, Tuhan juga nggak akan kasih perkara-perkara yang besar. Jadi jangan nyalahin Tuhan kalau misalnya Tuhan belum kasih kepercayaan lebih buat kamu karena kamu belum bisa setia dalam perkara-perkara yang kecil. Nah, itu harus diintrospeksi dirinya. Itu harus kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah benar nih kita sudah mengerjakan perkara yang Tuhan kasih? Misal, kita sebagai mahasiswa, tanggung jawab kita untuk kita belajar. Apakah kita sudah menjalankannya dengan baik? Apakah kita sudah menjadi mahasiswa yang baik? Apakah kita sudah bertanggung jawab dengan tugas yang udah Tuhan kasih atau belum? Aku percaya bahwa kalau kalian fokus sama Tuhan, orang lain juga bakal lihat kalian berbeda kok gitu. Jadi jangan takut, jangan pernah takut, jangan pernah berpikiran wah gue nggak diterima di mana-mana, wah gue kayak begini, gue kayak gitu. Ingat teman-teman, Tuhan udah mati buat kita, Tuhan udah mati buat kamu, Tuhan udah mati buat aku. Jadi jangan pernah berpikir Tuhan tuh gak sayang, Tuhan tuh meninggalkan. Kalau Tuhan dari awal gak sayang teman-teman, dia gak akan mati buat kita. Dan kalau Tuhan gak nerima kamu, dia juga gak akan mati buat kamu. Jadi jangan berpikiran kalau misalnya gue gak kayak gini, gue gak bakal diterima sama semua orang. Apa sih arti diterima orang gitu, tapi dibenci Tuhan gitu? Apa sih arti diterima dunia tapi dibenci Tuhan? Karena ada tertulis juga, saat kamu menjadi sahabat daripada dunia, kamu adalah musuh daripada Tuhan. Jadi choice is yours. Kalau misalnya kalian mau jadi sahabatnya Tuhan,
jagalah kehidupan kalian gitu, supaya kalian gak jadi serupa dengan dunia, tapi kalian berubah dengan pembaharuan budi kalian, untuk kalian bisa membedakan mana yang baik, mana yang kehendak Allah, dan apa yang sempurna gitu teman-teman. Continue untuk bisa jadi berkat buat orang lain, karena aku percaya ya kalian bisa gitu. Aku aja percaya kalian bisa, masa kalian gak percaya pada diri kalian sendiri? Kalau kalian bisa jadi teladan, kalian bisa setia, dan kalian bisa jadi berkat buat orang lain. Jangan lupa untuk kalian membagikan sharing untuk teman-teman kalian, untuk saudara-saudara kalian semuanya, karena aku percaya itu juga akan menguatkan mereka, itu juga akan memberkati mereka. Dan yang paling penting, kalian mempermalukan si iblis jika kalian berani untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Oke. Sebelum kita tutup, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kasih-Mu Tuhan. Kami telah selesai mendengarkan sedikit daripada firman-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami bisa menjadi pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan, apapun yang didengar Tuhan Yesus, itu dapat merema Tuhan Yesus dalam kehidupan kami pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Visi POIK Agape YAI, Kesatuan Tubuh Kristus untuk mendatangkan gelombang kegerakan rohani di kampus YAI sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19-20. Penjabarannya 1. Kesatuan Tubuh Kristus berbicara tentang interdenominasi gereja dan suku. 2. Gelombang kegerakan rohani di kampus YAI berbicara tentang mencetak pemimpin yang berani menjadi teladan bagi orang lain dan pemimpin yang setia. 3. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19-20 berbicara tentang penginjilan. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berpegang pada iman.
Fernal Raja Guguk. Saya dari Fakultas Ekonomi Angkatan 2017. Saya menjabat sebagai BPH Departemen Perlengkapan dan SOS POIK AGPAI periode 2020 sampai 2021. Shalom semua, saya Daniela Eklesia Wilhelmina dari Fakultas Ilmu Komunikasi Angkatan 2017. Saya menjabat sebagai BPH Departemen Acara dan Departemen Misi POIK AGPAI periode 2020-2021. Shalom semua, saya Ramses Triyono Siregar dari Fakultas Teknik Angkatan 2017. Saya menjabat sebagai BPH Departemen Anti POIK AGPAI periode 2020-2021. Shalom semuanya, perkenalkan namaku Yolanda Octavia dari Fakultas TIE Angkatan 2018. Di sini aku menjabat sebagai BPH Departemen Sekretaris Bendahara dan Departemen Doa dan Pemerhati periode 2020-2021. Terima kasih. Shalom, saya Yorika dari Fakultas TIE Angkatan 2018. Saya menjabat sebagai BPH Departemen Inti, yaitu Ketua POIK AGPAI periode 2020 sampai 2021. Takkan pernah menyerah, takkan menekan iman, takkan hanyut dalam dunia tanpa arah. Yang sudah biar berlalu, tapi esok dan sekarang harus jadi terang untuk generasi mendatang. Takkan pernah menyerah, takkan padamkan iman, takkan hanyut dalam dunia tanpa arah. Yang sudah biar berlalu, tapi esok dan sekarang harus jadi terang untuk generasi mendatang. 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 Shalom teman-teman semua, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan Yesus, Kau masih setia menemani kami Tuhan Yesus, para poiker semuanya Tuhan Yesus, dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan apapun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus, kalau boleh tetap ada sharing firman Tuhan Yesus di POIK AGPAI Tuhan Yesus, melalui persekutuan doa hari ini Tuhan Yesus. Biarlah setiap firman yang telah Kau sampaikan Tuhan Yesus, bukan hanya kami dengar saja Tuhan Yesus, tapi kami renungkan dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami berdoa Tuhan Yesus, sepoiker semuanya Tuhan Yesus, berkatilah kesehatannya mereka Tuhan Yesus, dalam situasi saat ini Tuhan Yesus. Biarlah mereka tetap menjaga protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah Tuhan Yesus, dan mereka terhindar dari pengaruh bahaya penyakit apapun yang terjadi kepada mereka Tuhan Yesus. Dan jikalau ada pekerjaan sakit Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus supaya Kau sembuhkan, Kau angkat sakit penyakit ini Tuhan Yesus. Kami tahu Kau dokter dari segala dokter Tuhan Yesus, bisa menyembuhkan dari berbagai macam penyakit Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga kami Tuhan Yesus, dimana kami berada Tuhan Yesus. Bila keluarga kami sebagai keluarga berkas juga Tuhan Yesus, dalam tidak ada perselisihan, tidak ada permasalahan yang terjadi dalam keluarga kami Tuhan Yesus. Dari keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis Tuhan Yesus, menjadi keluarga yang rukun, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan Yesus, keluarga yang punya kesatuan hati Tuhan Yesus, semakin erat Tuhan Yesus, ikatan dan persaudaraan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kampus kami tercinta Tuhan Yesus, untuk kampusnya Tuhan Yesus. Berkatilah jajaran
situasi saat ini Tuhan Yesus, tidak menurunkan semangat mereka terus untuk tetap bekerja Tuhan Yesus. Berkatilah mereka Tuhan Yesus, ingatkanlah mereka Tuhan Yesus untuk tetap melakukan pekerjaan yang benar Tuhan Yesus, pekerjaan yang jujur Tuhan Yesus, tidak mengganggu pikiran mereka Tuhan Yesus, melakukan hal-hal yang negatif, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak diinginkan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, hapus kami Tuhan Yesus. Kami terima kasih Tuhan kepada Tuhan Yesus, untuk kami masih berdiri kokoh sampai saat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah di kampus ini Tuhan Yesus. Ingatkan mereka Tuhan Yesus untuk kuliah di sini bukan karena rasa terpaksa Tuhan, bukan rasa didorong oleh orang lain Tuhan Yesus, tapi ada rencana yang kau berikan setiap mahasiswa-mahasiswa ini Tuhan Yesus. Supaya kampus yang terus cetak mahasiswa-mahasiswa yang masih belajar, mencetak mahasiswa berprestasi Tuhan Yesus, dan bisa mengharumkan nama kampus kami serta Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk POIK AGPAI. Kami berterima kasih Tuhan Yesus untuk AGPAI yang masih bisa belajar Tuhan Yesus. Biarlah satu bisa datang Tuhan mengikuti event-event pernikahan, bukan hanya ingin ikut saya terus, bukan karena motivasi yang salah, bukan karena tujuan yang salah Tuhan, tapi mereka datang oleh Tuhan Yesus. Memang mereka rindu Tuhan Yesus untuk datang ke hadirat-Mu, memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk satu tahun Tuhan generasi berjuang dalam satu tahun Tuhan Yesus menjaga sebagai pada pengurus hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah menuntun kami Tuhan Yesus, menjaga kami, peringatkan kami Tuhan selama satu tahun ini Tuhan Yesus. Maafkan kami Tuhan jika kami masih melakukan kesalahan, melakukan dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja Tuhan. Tapi yang mau kami pastikan Tuhan Yesus, kami sudah memberikan yang terbaik Tuhan Yesus untukmu Tuhan Yesus, sudah melakukan yang semaksimal kali Tuhan Yesus untuk bisa memuji, menyembah Tuhan, memuliakanmu Tuhan Yesus. Dan kami berdoa terus biarlah untuk generasi selanjutnya Tuhan Yesus, biarlah tetap ada hati Tuhan Yesus selama satu tahun ke depan Tuhan Yesus, pada proses harian Tuhan Yesus, untuk melakukan tugas-tugas Tuhan Yesus, melayani-Mu Tuhan Yesus, tanpa ada paksaan, tanpa ada dorongan dari siapa Tuhan Yesus, tapi mereka melayani Tuhan Yesus dengan penuh kerendahan hati Tuhan Yesus, dengan penuh ketulusan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Presiden, Menteri dan jajarannya Tuhan Yesus, biar mereka bekerja dengan baik dan menjadi disiplin Tuhan Yesus. Walaupun di situasi saat ini Tuhan Yesus, berbagai macam masalah yang terjadi di Indonesia Tuhan, Kau tetap menuntun para pejabat kami, para menteri kami Tuhan Yesus, tidak melakukan hal-hal negatif yang merugikan masyarakat lain Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pandemi saat ini, pandemi corona Tuhan Yesus. Kami tidak tahu Tuhan Yesus rencana apa yang sudah Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus melalui corona Tuhan Yesus. Tapi yang kami tahu Tuhan Yesus, rencana kami indah di setiap kami Tuhan Yesus. Kami tahu Kau tidak akan menyakiti kami Tuhan, Kau tidak akan memberikan kami kesulitan, Kau tidak akan memberikan kami kesusahan, tapi
Bapa memberikan rancangan damai sejahtera yang datang kepada kami Tuhan Yesus. Berkatilah kami Tuhan Yesus, supaya kami bisa tetap setia Tuhan Yesus pada rancangan Yesus. Tuhan Yesus tidak melenceng kemana-mana Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Bapa, biarlah doa yang kurang sempurna di nama Tuhan Yesus. Kami satukan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dituliskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau adalah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Arahkanlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita dan Tuhan melindungi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita menjadi anak-anak yang menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dimanapun kita ditempatkan, Tuhan yang memberkati kita. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan bersama-sama dengan kita sampai dengan Tuhan datang kedua kali. Amin. Besar anugerah-Mu.